Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rizky Ardiansyah dan Femi Iskandar akan memaparkan sebuah resume jurnal pada mata kuliah Pengendalian Mutu 2. Judul jurnalnya itu Pengendalian Mutu dengan metode acceptance sampling pada boneka jenis Brocheta di PT Sunindo Adi Persada. Dengan penulisnya itu Adrianata Subhan Ilmi dan Ahmad Juang Pratama. Ini untuk deskripsi jurnalnya dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian jurnal internasional di Business Excellence volume 22 nomor 1 2020. Halamannya ada 7. Penulisnya juga sudah saya sebutkan tadi. Tujuan penelitiannya itu yang pertama, apakah penggunaan metode inspeksi 100% lebih efisien dibanding menggunakan metode sampling. Yang kedua, apakah material pada produk telah memenuhi spesifikasi dari jumlah lot size dan acceptance quality level atau AQL. Yang selanjutnya itu subjek penelitian, yaitu produk boneka Brocheta di PT Sunindo Adi Persada. Kemudian metodologinya, yaitu digunakan dalam penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi ke bagian incoming material, dan proses cutting komponen boneka, pengolahan data, analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Sampel penelitian yang diambil adalah produk boneka Brocheta di PT Sunindo di Persada. Kemudian kelebihan penelitian ini yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan baik, sehingga pembaca bisa mencerna isi jurnal. Kemudian memuat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, disertai dengan sumber yang jelas. Selain itu, pembahasan dari jurnal ini juga bagus dan terdapat tabel yang berisi hasil analisa data di penulis. Kemudian kekurangan penelitian ini, yaitu landasan teori pada jurnal ini kurang karena tidak adanya subbab tinjauan pustaka. Kemudian isi dari jurnal ini itu ada 3 bagian besar. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian pembahasan dan hasil penelitian, kemudian yang ketiga itu kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. PT Sunindo Adi Persada merupakan salah satu dari sekian perusahaan pembuat boneka terbesar, dan perusahaan ini memiliki rekan bisnis yang banyak, buyer atau agent. Oleh karena itu, pelanggan perusahaan ini harus membuat boneka yang diinginkan pelanggan dengan kualitas yang terbaik dan proses produksi yang maksimal, sehingga citra perusahaan akan semakin baik dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Proses pengendalian kualitas yang digunakan adalah 100% inspeksi pada sampel barang pertama dengan jumlah lot kecil. Proses inspeksi 100% sangatlah memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah. Proses produk yang dilakukan inspeksi ini adalah pada bagian incoming material dan bagian cutting. Metode acceptance sampling yang digunakan yaitu dengan penentuan penerimaan atau penolakan suatu lot yang akan diamati dengan digunakan tabel sampling yield STD 105E general level 2 dan 3 pada boneka dengan jumlah lot masing-masing dan mengidentifikasi faktor-faktor masalah yang menjadi cacat atau defect dari laporan pengecekan dari proses cutting. Bagian kedua itu pembahasan dan hasil penelitian. Dari bagian kedua tadi ada 3 bagian lagi yang lebih terperinci, itu antara lain analisa penentuan dalam penginspeksian pada proses incoming material, kemudian analisa penentuan lot dalam penginspeksian pada proses cutting, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor masalah yang menjadi cacat atau defect. Yang pertama itu analisa penentuan lot dalam penginspeksian pada proses incoming material. Gambar di atas yaitu
sampling tabel untuk atribut tes, mil STD 105E level 2 dan 3 single sampling untuk inspeksi normal. Lot dalam penelitian ini yaitu satu lot total pengiriman berisi 2.400 pieces untuk pemeriksaan pada tabel di atas mengacu pada mil STD 105E untuk tingkat pemeriksaan umum 2. Selanjutnya adalah melakukan inspeksi dengan membuat laporan pengecekan kualitas dari komponen boneka tersebut. Untuk pengambilan sampel digunakan ATL itu 2,5% dari jumlah satu lot, yaitu 2.400 pieces. Maka diambil sampel secara acak dengan jumlah 125 pieces untuk atribut tes. Kemudian ini hasil laporan pengecekan kualitas dari komponen boneka. Contohnya itu yang diambil sampelnya itu Keltedok 11. Dari gambar dari tabel itu diketahui kualitas komponen ditentukan dari bentuk, warna, ukuran, miring, pecah, lecet, dan kotor. Dilihat dari masing-masing di atas bahwa material tidak ada cacat. Kemudian tabel selanjutnya itu rangkuman laporan pengecekan kualitas dari komponen boneka-boneka buat cetak pada proses incoming material. Setelah komponen memenuhi kualitas, maka dilanjut ke proses cutting. Kemudian bagian selanjutnya itu analisa penentuan lot dalam penginspeksian pada proses cutting. Ini tabel hasil laporan pengecekan kualitas pada proses cutting komponen mini Tasmania Devil. Lot dalam penelitian ini yaitu satu lot total berisi 960 pieces dan 2.400 pieces. Selanjutnya adalah melakukan inspeksi dengan membuat laporan pengecekan kualitas dari komponen boneka tersebut. Untuk pengambilan sampel, item nomor C1518C05A02 digunakan AQL 1% dari jumlah satu lot. Jadi 960 pieces. Maka diambil sampel secara acak dengan jumlah 80 pieces. Sedangkan item nomor C1518A05A02 dari jumlah satu lot 2.400 pieces, maka diambil sampel secara acak dengan jumlah 200 pieces. Mungkin akan dilanjutkan oleh Rizky. Iya, baik. Terima kasih Kami. Oke, ini dapat dilihat ya hasil pelaporan pengecekan kualitas pada proses cutting komponen-komponen mini Tasmania Devil 5 inci black. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, next. Jika dilihat pada tabel 2 dan 3, yang tadi itu diketahui kualitas dari komponen dilihat pada badan, perut, ekor, dahi, dan lain-lain. Pengecekan dilakukan sebanyak 7 kriteria pemeriksaan, yaitu yang pertama panjang bulu, warna, kesesuaian patron, set warna, set arah bulu, jenis material, yang terakhir yaitu kualitas material. Nah, pada masing-masing penilaian masih terdapat reject karena cacat pada bagian komponen yang sama seperti pada bagian komponen dahi dan lain-lain. Next. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor masalah yang menjadi cacat atau defect. Dilihat dari tabel 2 dan 3 masih ada boneka yang reject karena cacat. Ada komponen dahi, faktor yang menjadi cacat yaitu gosong akibat pemotongan pada boneka mini Tasmania Devil 5 inci W atau shopping. Faktor ini terjadi karena waktu pemotongan yang lama dan kelalaian operator cutting dalam bekerja. Sedangkan pada boneka Tasmania Devil 5 inci black, adanya kemiringan pemotongan pada boneka. Pada komponen pipi kanan dan kiri, faktor yang menjadi cacat atau defect yaitu pemotongan pada titik mata kendor. Faktor ini terjadi karena pemotongan tidak sesuai dengan patron yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang dilakukan penginspeksian hasil yang didapat adalah lolos kecuali pada komponen dahi dan pipi kanan serta kiri harus di-repair agar dapat memenuhi standar kualitas perusahaan. Dan kecacatan tersebut termasuk dalam cacat minor, yaitu cacat yang dapat terlihat secara langsung oleh operator.
Next. Nah, di sini ada tabel hasil kesimpulan laporan inspeksi proses incoming dan cutting. Pada sampel size itu kritikalnya KTY defect major dan minor 39. Nah, keterangan ini kritikal yaitu berhubungan dengan keselamatan, major berhubungan dengan ketidakberfungsian dari suatu produk, dan minor yaitu berhubungan dengan kecacatan dalam skala kecil. Next. Oke, yang terakhir kesimpulan. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data di atas, bahwa disbanding dengan menggunakan metode inspeksi 100%, inspeksi dengan metode sampling jelas lebih efisien untuk diterapkan pada PT SA. Dalam hal mengurangi biaya perusahaan dan mempersingkat waktu dalam pengadaan barang untuk produksi. Laporan pengecekan kualitas dari semua komponen boneka-boneka Boceta pada proses incoming material dan proses cutting, bahwa jumlah sampel yang dilakukan penginspeksian hasil yang didapat adalah lolos kecuali pada komponen dahi dan pipi kanan serta kiri harus di-repair agar dapat memenuhi standar kualitas perusahaan. Repair yang dimaksud yaitu menyesuaikan pola potongan dan pada patron dan diperlukan ketelitian dalam cara memotong. Saya kembalikan ke Pak Hamid. Baik, terima kasih Rizky atas pemaparannya. Sekian dari kelompok kami untuk resume dari jurnal pada mata kuliah pengendalian mutu 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.